Kalau ngomongin tentang radio di Indonesia, siaran radio itu sendiri sudah ada loh sejak zaman sebelum kemerdekaan. Bahkan pada zaman kolonialisme Belanda didirikan sebuah radio yang bernama BRV pada tahun 1925. Lalu pada masa kependudukan Jepang didirikan pula sebuah radio yang bernama Hoso Kanri Kyoku. Ini membuktikan radio menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Halo Mas Hildan. Halo, selamat datang. Ya, terima kasih. Boleh diceritain nggak sih Mas tentang sejarah radio di Indonesia? Boleh banget. Radio ini memang dibawa oleh penjajah ya. Jadi walaupun Indonesia dijajah itu sebenarnya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah masuknya teknologi radio yang dibawa oleh penjajah Belanda pada masa itu. Jenis radio yang dibawa oleh mereka, salah satunya adalah radio Nirom ini. Ini merupakan generasi pertama lah radio yang ada di Indonesia. Dari sini, ketika Bapak Soekarno membacakan proklamasi, nah disitulah akhirnya rakyat kita bergerak untuk menguasai kantor-kantor radio tadi. Iya. Hingga akhirnya proklamasi tersebut bisa disiarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Dan akhirnya menjadi Radio Republik Indonesia, stasiun radio pertama di Indonesia. Nah, di sini ada 7 radio yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Kalau ini kita mengenalnya radio telepon Ken. Kalau ini dulu digunakannya biasanya di daerah Yogyakarta. Lalu ini ada radio pedesaan. Nah, karena ukurannya yang mungil ya, jadi dia istilahnya menjadi favorit nih masyarakat desa untuk mendengarkan siaran-siaran radio. Ini juga ada radio Philips dan radio pedesaan Purwantoro. Ini banyak tersebar di daerah Jawa Tengah nih, Mbak. Seperti itu. Dan memang beda ya sama sekarang. Mungkin kan kita setiap individu punya radio masing-masing, bisa di mobil. Di HP juga ada ya. Di HP juga ada. Kalau dulu mereka mendengarkannya bersama-sama. Misalkan di balai desa nih, mereka dengerin rame-rame sama warga. Nah, kalau di sini Mbak, ini ada radio favorit aku pribadi nih. Jadi yang paling ini adalah radio Cawang. Radio ini diproduksi oleh perusahaan asli Indonesia. Jadi ini buatan dalam negeri, namanya Cawang. Ukurannya juga mungil, bentuknya menurutku unik sih. Gitu. Jadi itu favorit aku. Kalau kedua ini namanya radio pemantau. Dia memiliki kemampuan yang berbeda dengan radio lainnya karena dia dapat istilahnya menerima sinyal siaran dari luar negeri, tidak hanya yang ada di dalam negeri seperti itu. Selanjutnya kita kemana Mas? Kita lihat ke diorama suasana studio RRI zaman dahulu. Wah, menarik tuh. Oke, yuk ke sana. Ini dia. Kita udah dari depan studio RRI. Iya. Jadi langsung kita masuk aja ya, Mas. Oke, silakan masuknya. Ayo. Nah, jadi ini nih, mungkin kalau di sini malah aku mau nanya-nanya ke Mbak Sonya nih. Boleh. Gimana nih perbedaannya atau kita bandingkan dengan studio RRI zaman dulu dengan yang sekarang? Kalau untuk studio rekaman, kalau zaman dulu lebih banyak alat-alatnya ya. Karena kan masih pakai pita recordingnya. Tapi kalau zaman dulu itu lebih manual. Dan kalau mau ngekat tuh katanya lebih susah. Kalau zaman sekarang kan sudah digital ya, gampang mau ngekat pakai aplikasi. Kalau zaman dulu ada fisiknya. Iya. Nah, di sini juga terbagi jadi 3 ruangan nih Mbak. Mulai dari narasumber. Nah, yang kalau 2 ini mungkin Mbak Sonya lebih tahu nih siapa dia, perannya apa nih? Kalau yang ini kalau nggak produser ya gatekeeper. Biasa ada 2 orang sih di ruangan ini. Kalau yang di sana namanya operator. Oh gitu. Iya. Oke, ini dia Mbak Sonya. Iya. Diorama ketika stasiun RRI diserang oleh tentara PKI. Jadi apa ya, dari sini kita bisa melihat nih bagaimana situasi mencekam ya pada malam itu. Kebetulan di sini ada 2 orang penyiar gitu ya, dan juga mungkin ini operator tadi namanya ya. Ini operator, yang di sana penyiar. Di sana penyiarnya, mereka diserang dengan jumlah yang lebih banyak nih tentara PKI-nya gitu ya.
Kenapa kok diserang? Karena tentara PKI ini memiliki agenda tersendiri, jadi mereka berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai hati nurani dari penyiarnya, dan juga mungkin bisa dibilang berita bohong juga ya. Gitu. Jadi satu hal yang bisa kita pelajari adalah berkat contoh dari penyiar RRI ini yang bersikukuh untuk tidak mau menyebarkan berita bohong ya. Berarti kita juga sekarang di dunia modern ini kita kan gampang ya menyebarkan informasi pakai handphone dan lain-lain ya. Sebisa mungkin kalaupun itu diancam, diiming-imingi oleh uang, ya sebisa mungkin kita tetap teguh pendirian untuk menyebarkan hanya berita-berita yang benar dan baik. Jadi Mas Wildan, 2 orang pegawai RRI ini sedang menjalankan Tri Prasetya RRI. Jadi mereka harus menjaga siaran dan alat siaran dari segala ancaman. Luar biasa, salut banget, dan memang itu nilai-nilainya masih dipegang sama penyiar RRI semua ya, harus ya. Dihafalkan dan dijalankan Tri Prasetya RRI. Luar biasa, semangat terus para penyiar RRI. Nah sekarang aku mau kasih tahu lagi nih Mbak, terakhir, tapi dia ada di luar. Oke. Nah, mungkin Mbak Sonya sering lihat ini. Iya. Oke? Oke, siap. Let's go ke sana. Ini dia Mbak Sonya yang pengen aku tunjukin, yaitu Obiven RRI. Aku jadi ngerasa flashback ke tahun 50-an nih kalau ngelihat ini. Mobil-mobilnya masih kotak-kotak ya. Betul. Dan ini mungkin bisa dibilang seperti memindahkan studio ya, yang tadinya mungkin ada di kantor pindah ke daerah-daerah ya. Betul, untuk siaran dari lapangan langsung gitu. Benar. Mungkin acara-acara kenegaraan, mengikuti bisa. Pak Presiden dan ya perhelatan-perhelatan negara lainnya. Atau mungkin ada acara wayang, zaman dulu kan wayang populer banget ya. Benar. Ya itulah Mbak Sonya semua koleksi tentang RRI yang ada di Museum Penerangan. Semoga Mbak Sonya terhibur, mendapatkan informasi juga. Semoga yang nonton juga dapat informasi ya. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat Hari Radio. Iya. Yang ke-77 ya. Betul sekali. Benar. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa.